Kenapa sih bulan Suro itu sering dianggap sakral atau keramat atau wingit oleh orang Jawa? Saking sakral dan keramatnya, konon katanya di bulan Suro ini orang Jawa juga tidak diperbolehkan untuk menyelenggarakan hajatan seperti pernikahan, khitanan, dan sebagainya. Konon katanya bulan ini adalah bulan khusus bagi orang Jawa untuk melakukan beragam ritual dan laku-laku spiritual seperti tapa brata, ngalap berkah, selamatan atau kenduri, jamasan pusaka, sowan petilasan atau makam leluhur, dan sebagainya. Barang siapa yang melanggar pantangan-pantangan selama bulan Suro ini, konon kabarnya akan mendapatkan ganjaran atau konsekuensinya. Kenapa ya? Bagi orang Jawa, bulan Suro ini begitu keramat. Bulan Suro sebenarnya adalah bulan Muharram dalam kalender Hijriah versi umat Islam. Bulan Muharram bagi orang Islam Jawa dianggap sebagai bulan haram atau bulan suci. Sebab di bulan inilah Nabi Muhammad melakukan hijrah dari Mekah ke Madinah. Tidak hanya digunakan di Arab, kalender Hijriah ternyata juga dijadikan sebagai sistem penanggalan Jawa sejak era pemerintahan Sultan Agung Hanyokrokusumo di era kerajaan Mataram Islam. Sampai sekarang, sistem penanggalan ini disebut sebagai penanggalan tahun Jawa. Di masa pemerintahan Sultan Agung jugalah agama Islam menjadi agama politik di kerajaannya. Namun Islam yang berkembang di era Sultan Agung ini berbeda dengan Islam di negeri asalnya. Islam yang berkembang di sini adalah Islam kejawen yang masih kental dengan unsur-unsur mistik atau tasawuf dan masih bercampur kental dengan budaya asli Jawa. Berkat kemampuan politik Sultan Agung pula lah, bulan Suro akhirnya menjadi bulan yang sangat disakralkan oleh umat Islam Jawa. Setidaknya ada 7 alasan mengapa bulan ini dianggap sebagai sakral oleh masyarakat Jawa. Yang pertama, bulan Suro atau Muharram adalah bulan pertama dalam kalender Hijriah. Yang kedua, bulan Muharram dianggap sebagai bulannya para nabi sehingga dianjurkan untuk berpuasa di bulan ini. Yang ketiga, tanggal 10 bulan Muharram diyakini sebagai hari pertama bagi dunia baru pasca banjir bandang di era Nabi Nuh. Di mana pada perkiraan waktu yang bertepatan dengan tanggal ini, kapal Nabi Nuh berlabuh di Bukit Judi, Gunung Ararat di Turki setelah berhasil selamat dari banjir besar, gempa bumi, dan tsunami yang menghancurkan hampir seluruh isi bumi. Di saat itulah Nabi Nuh dan umatnya turun dari bahtera dan memulai peradaban yang baru. Yang keempat, bulan Muharram adalah bulan ekspedisi hijrah Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah, dimulai dari dikirimnya utusan dari Mekah ke Madinah sebelum hijrah besar-besaran terjadi. Yang kelima, masyarakat Jawa meyakini bahwa bulan Muharram adalah bulan kedatangan Aji Saka, yakni orang India pertama yang mendatangi Pulau Jawa dan mengalahkan Prabu Dewata Cengkar, sekaligus menurunkan huruf Hanocoroko. Aji Saka juga dianggap sebagai manusia pertama yang memulai peradaban Hindu di tanah Jawa. Yang keenam, bagi masyarakat pesisir selatan di Pulau Jawa, mereka meyakini bahwa bulan Muharram sangat berkaitan erat dengan penguasa Laut Selatan atau Ibu Ratu Kidul, sehingga di bulan ini sering dilakukan ritual selamatan dan ngalap berkah dengan cara melarungkan sesaji ke Laut Selatan. Yang ketujuh, pada tanggal 10 Muharram terjadi peristiwa pembantaian terhadap 72 keturunan Nabi Muhammad dan pengikutnya, termasuk tewasnya Sayyidina Husain yang menandai upaya genosida terhadap keturunan Nabi Muhammad SAW. Karena banyaknya peristiwa penting yang dianggap terjadi pada bulan Muharram ini, maka bulan ini kemudian dianggap sebagai sangat sakral dan sangat keramat bagi orang Jawa. Di bulan ini, orang Jawa lebih suka beribadah sambil melakukan laku-laku spiritual tertentu yang biasanya tidak lepas dari tapa brata, ngalap berkah, sesaji, selamatan atau kenduri, atau jamasan pusaka. Orang Jawa memang berbeda, karena bagi mereka kebudayaan dan segala ritualnya adalah simbol spiritual dan menjadi sarana bagi mereka agar lebih dekat lagi kepada Yang Maha Mencipta. Orang Jawa dalam beragama memang tidak hanya secara eksoterik atau secara syariat atau luarnya saja, tapi juga sampai merasuk ke ranah batin atau spiritual atau esoteris juga. Nah, serangkaian ritual yang mereka lakukan adalah upaya agar sisi batiniah atau spiritual agama mereka bisa tersentuh. Itulah kenapa ajaran spiritual Jawa juga identik dengan pencerahan. Bagaimana penjelasan selengkapnya? Kalian bisa baca sendiri di buku Misteri Bulan Suro berikut ini.